Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan pembuatan model 3D data gravitasi menggunakan bantuan dari perangkat lunak yang bernama Zondi GM3D. Nah, di Zondi GM3D ini kita membutuhkan beberapa data yang akan kita inversikan. Data tersebut adalah data UTM-X, UTM-Y yang masih dalam bentuk meter, dalam satuan meter. Lalu ada data topografi dari daerah penelitian dan data gravitasi yang akan digunakan. Jadi bisa anomali Bogill lengkap, bisa residual ataupun data anomali regional yang telah kita dapatkan saat dilakukan pemisahan anomali. Nah, ini adalah data yang akan digunakan dalam pemodelan di zone GM3D. Kita akan inversikan, jadi pastikan dulu semua data ini tepat, yaitu di sini jumlahnya adalah 133. Ini hanya contoh saja, data contoh. Jadi datanya sangat dikit sekali. Jadi kalian nanti kalau mengambil daerah penelitian di Google Earth itu harus dilebarkan lagi untuk rentangnya. Oke, nah setelah dimasukkan ke dalam worksheet di Excel ini, datanya bisa kita simpan seperti biasa. Lalu di sini kita buka untuk zondinya. Oh ya, untuk zondi ini sebenarnya versi dia ini berbayar dan ini hanya yang versi gratisnya. Jadi untuk waktunya itu 25 menit teman-teman untuk inversi versi gratisnya. Nah, ini kan sudah terbuka nih di Zondi. Sekarang waktunya kita akan memasukkan data Excel tadi. Klik file aja, lalu ke import from text atau Excel. Nah, di sini cari data yang akan kita inversikan. Tadi saya kasih namanya data Zondi, open. Biarkan dia terbuka dulu. Jika sudah ada keterangan import text data, ini kita tipenya kita ubah. None ini kita ubah ke X longitude yang UTM-X, UTM-Y itu latitude atau Y, elevasinya kita ubah ke Z tipenya, lalu anomali Bogill lengkap tadi ubah ke graph. Jadi kalau ini data magnetik bisa diubah juga ke magnetik gitu. Pastikan ini satuannya adalah meter. Lalu klik OK. Nah, di Satellite Phone Gravity Survey ini kita bisa tambahkan background ya, background dari daerah penelitian. Nah, caranya itu bisa di load map ini, bisa klik map, bisa klik topografi. Mapnya kalau udah ada gambarnya, misalkan daerah penelitian kalian itu di daerah Lampung, khususnya Pesawaran, kalian udah ada nih gambar dari peta di Pesawaran tuh bisa di open aja, nanti dia akan terset di sini. Kayaknya nggak usah, lalu klik ini aja, go to. Nah, di sini langsung kita klik apply dan close. Nah, ini adalah lembar kerja dari Zone Game 3D untuk inversi. Ini adalah bentuk 3D-nya, namun ini belum diinversikan, jadi masih kosong, masih warna putih. Nah, yang kita lakukan adalah klik ini, Fast Transform. Ini adalah data gravity kita. Oke. Lalu klik Fast Transform. Nah, karena di sini datanya itu sedikit, jadi fast transformnya itu sangat cepat sekali. Kalau data kalian semakin banyak, maka nanti inversinya itu juga akan lama. Nah, setelah klik ini, kita akan start inversi. Biarkan dia sampai 100. Nah, sebenarnya ini sudah terinversi dan ini adalah model 3D dari daerah penelitian tersebut. Nah, ini kan warnanya dominan kuning ya.
dominan kuning. Di sini kita bisa ubah juga untuk warnanya. Yang pertama tuh bisa klik di sebelah kanan, lalu klik set tuh, klik palette. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya. Nah, saya prefernya itu standar, kalau tidak yang rainbow ini. Ini bisa diedit-edit juga, continuous ini warnanya nanti jadinya seperti ini. Nah, gitu. Aku klik X lagi, berubah kan untuk model 3D-nya. Nah, bentuknya seperti ini model 3D kita dan sebaran densitasnya seperti ini. Nah, ini bisa kita edit lagi supaya lebih jelas. Palette, continuous. Nah, ini bisa di rentang warnanya itu dikitin di end step ini jumlah banyaknya warna ya. Kita coba 12. Klik apply. Oke. Nah, ini yang continuous tadi. Continuous. Oke. Bisa diedit lagi. Set up. Kalau kurang cocok warnanya, kita ke rest student V. Apply. Ya, lebih bagus rest student V ya, lebih terang. Nah, teman-teman di sini bisa buat lebih smooth. Nah, ini jadi klik yang color bar ini, klik kanan, lalu klik smooth image. Dia akan smooth. Nah, terus kita bisa, ini kan ada di exact plane row 1 ya, bisa kita geser lagi. Caranya nih, butuh next 2D section atau sayatan. Ini nanti dia jalan. Itu kan row 2, row 3, row 4, row 5, sampai dengan habis ininya. Nah, yang diinterpretasikan adalah yang berbentuk 2 dimensi ini. Saya bisa juga untuk yang 3D diinterpretasikan untuk tambahan, sebagai tambahan. Nah, kalau kita, ini kan ke arah sini ya, tuh. Balikin lagi seperti ini. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa kita edit. Untuk keterangan ini kan longitude, latitude, lalu ini bukan M, tapi ini adalah kedalaman. Jadi kedalamannya itu bisa kita ubah juga. Namun sebelum ubah ini, saya mau ubah ke model 3D lebih smooth, ke sini, ke yang gambar 3D ada settingnya. Ini lalu klik model 3D view setting, klik smooth. Nah, ini adalah bentuk lebih smoothnya. Ini. Nah, biasanya memposisikannya. Nah, kalau kita mau lihat secara horizontal atau ini, bisa klik ini. Ini kan dari samping, dari atas. Sorry, ini yang dari atas. Nah, ke bawah. Jadi makin bawah, semakin kedalamannya semakin dalam, mau naik ke atas. Oke, ini dilihat dari index of cutting plan. Oh, masih kosong. Kembalikan lagi. Jalan ya, dia. Kalau tidak smooth tuh ada ininya, ada gridnya ya. Nah, di sini tuh bisa kita ubah-ubah juga ya. Side, multi side kayak ini. Iso surface. Kenapa tidak muncul? Kita 3D view setting. Oh, iso surface tuh seperti ini ya. Plan, nah ini cross plan. Kalau ini sesuai kalian cari apa ya. Tapi umumnya adalah bagian sampai cut ini. Nah, ini bisa di capacity-nya bisa dilebarkan lebih terang ya. Oke.
Oke. Nah, setelah itu sistemnya sih kayaknya ah, mungkin karena ini tidak berbayar ya. Jadi mudahnya mungkin di SS, juga bagian ini di SS untuk interpretasi. Tapi sepertinya bisa disimpan ya data ini, data yang section ini. Nah, ini kan kita ke garis ini kan ke bawah ya. Satu itu, nah, coba dulu. Oh ya, di plan cut itu tadi yang di bagian ini bisa kita ubah. Nah, itu yang dari oh saja nih. Kembalikan lagi bisa yang aduh, datanya. XY itu adalah lapisan ya, lapisan dari lapisan atas ke bawah, nah, seperti itu. Jadi ini lapisan. Kalau yang XZ dan YZ itu horizontal dan vertikal. Nah, inilah yang kita interpretasikan nanti. Setelah itu kembalikan lagi ke bagian lengkap XZ. Oke. Nah, misalkan saya mau ambil data row 1, biasanya saya pakai buffer 1, ini di save aja. Kan udah tadi tuh open, muncul ya datanya. Ini bisa disimpan lagi. Oh, save. Oh, gini. Jadi data section ini kita bisa greetin ke server. Caranya kayak tadi. Jadi kan ini misalkan di row 1. Lalu kita ke buffer, kita pilih model 1. Tadi kan udah diambil nih, berarti di row 1. Klik open, terbuka kan datanya. Konturnya seperti ini. Lalu kita klik sebelah kanan dan pilih misalkan smooth mode. Nah, ini lebih smoothnya seperti ini. Bisa langsung ke save XYZ. Ini saya simpan XYZ dulu. Data row 1. Saya bisa juga ke row 2 ya. Cuman cari yang ada lebih kelihatan anomalinya. Kan di row 7. Saya buffer lagi model 2. Oke, ke buffer, open. Nah, ini adalah yang row 7. Bisa kita save lagi XYZ, data row 2. Oke. Karena ini kan kita versi lite-nya atau gratis. Jadi kita tuh di sini ambil datanya aja, ambil sectionnya. Nanti dibukanya di server. Oke, mungkin ini ya untuk pemodelan 3D di Zone GM 3D secara gratis ya. Karena aplikasi atau software ini berbayar. Nah, seperti itu untuk pemodelan di Zone GM 3D. Karena tadi kita masih punya ya data section di bagian Excel plan row 1 dan row 7. Nanti kita bisa open di server. Oke, sekian untuk pemodelan inversi 3D di
Python GM3D.